Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rejana Fadila dari kelas 1 KPIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi. Yang pertama ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok. Menurut Michel Bourgon dalam Wirianto 2005, komunikasi kelompok adalah sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui. Adapun pengertian dari kelompok sendiri adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama dan mengenal satu sama lain. Lalu di sini ada sifat-sifat komunikasi. Sifat-sifat komunikasi yang pertama yaitu kelompok berkomunikasi melalui tatap muka, kelompok memiliki sedikit partisipan, kelompok bekerja di bawah seorang pemimpin, kelompok membagi tujuan atau membagi sarana bersama, dan anggota kelompok memiliki pengaruh antara satu sama lain. Lalu di sini ada fungsi komunikasi kelompok. Fungsi komunikasi kelompok yang pertama adalah fungsi hubungan sosial, di mana suatu kelompok mampu memelihara dan memantapkan hubungan sosial di antara lingkungannya. Lalu ada fungsi pendidikan. Sebuah kelompok secara formal maupun informal bekerja untuk mencapai dan mempertukarkan pengetahuan. Dengan fungsi ini, kebutuhan anggota kelompok dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Lalu fungsi persuasi. Seorang anggota kelompok berusaha mempersuasikan anggota lainnya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dan fungsi kelompok juga dicerminkan melalui kegiatan-kegiatannya untuk memecahkan persoalan dan membuat keputusan. Lalu di sini ada komunikasi organisasi. Pengertian komunikasi organisasi sendiri adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu kelompok. Komunikasi formal sendiri adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepada kepentingan organisasi. Sedangkan komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. Orientasinya bukan pada organisasi tetapi kepada anggotanya secara individu. Lalu ilmu komunikasi mempertanyakan bentuk komunikasi apa yang berlangsung dalam organisasi, metode dan teknik apa yang digunakan, dan bagaimana prosesnya. Lalu di sini ada fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama adalah proaktif dan regulasi. Maksud dari proaktif sendiri di sini yaitu setiap anggota komunikasi dalam organisasi harus aktif dalam melakukan berbagai hal. Yang kedua ada menentukan tujuan organisasi. Yang dimaksud dengan menentukan tujuan organisasi sendiri di sini adalah setiap anggota mampu menentukan tujuan sebuah organisasi. Maksudnya adalah untuk menentukan tujuan apa yang akan dilakukan oleh organisasinya. Yang ketiga ada mengevaluasi performa. Yang keempat ada mendapatkan informasi baru. Yang maksudnya di sini adalah setiap anggota mampu mendapatkan informasi baru dari berbagai pihak yang relevan. Yang kelima adalah memberikan komando, instruksi, memimpin, dan mempengaruhi inovasi. Yang keenam adalah cara mengkomunikasikan sesuatu yang baru dalam bersosialisasi dan perbaikan. Maksudnya di sini adalah setiap anggota dari organisasi komunikasi tersebut mampu mengkomunikasikan hal-hal baru kepada sosial atau kepada masyarakat secara baik dan benar.
Lalu di sini ketujuh ada menentukan area permasalahan, yang dimana setiap anggota mampu menentukan masalah apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Yang kedelapan adalah harga diri anggota. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.